Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencintai beliau, memperpanjang umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, baik itu urusan dunia maupun akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin Allahumma amin. Dan juga yang telah kami hormati hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan mendengar siaran Radio Network dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia agungnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia, tentunya dengan tujuan yang mulia. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, syukurillah, senang rasanya saya Nugraha Sugianto dapat kembali berjumpa dan bersilaturahim dengan Anda semua dalam program kajian nasihat untuk santri yang rutin diselenggarakan setiap Jumat malam Sabtu dengan mengkaji kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, live di Al-Bahjah TV serta Radio Network di berbagai kota, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Bagaimanakah penjelasan selanjutnya? Oleh karena itu, marilah kita persiapkan hati serta pikiran kita untuk dapat menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udhkuru sholat ala Nabi Muhammad. Kemudian tetap di tempat tersebut lalu berzikir kepada Allah. Setelah hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Dan wajadul umrah tamataini, maka orang tersebut mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Itu di hari-hari biasa. Lalu bagaimana jika ini terjadi di hari Jumat? Tentu kebaikan di atas kebaikan. Wa idza zawal saat matahari tergelincir. Tatkala matahari tergelincir di saat inilah salat Jumat akan dimulai. Maka banyak doa di tempat di saat semacam ini. Wa indal ghurub, dan tatkala terbenam matahari di hari-hari biasa, terbenamnya matahari menjelang sebelum terbenamnya matahari adalah waktu yang sangat dinanti-nanti para kekasih Allah untuk memohon kepada Allah di hari-hari biasa, bagaimana dengan hari Jumat. Wa indal iqamah, di saat iqamah didirikan. Disebutkan dalam riwayat yang banyak tentang doa antara azan dengan iqamat adalah tidak ditolak oleh Allah. Ada saat-saat dikabul doa kita oleh Allah adalah di saat antara iqamah dengan sholat. Ada dalam iqamah dengan azan, waktu menanti sholat. Maka di saat kita iqamah, kita dianjurkan untuk berdoa antara azan menuju sholat. Ini adalah saat-saat yang dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inda su'alatul khatib al-mimbar, waktu khatib naik ke mimbar lintaskan panjatan doa, karena saat itu saat dikabul oleh Allah. Wa inda qiyamin nasi ila sholati, di saat iqamah didirikan lalu orang pada berbondong menuju ke tempat mau melakukan sholat. Wa yushiku an takuna as-sa'atu syarifatu di hadil aqad, sangat dekat sekali, sangat mungkin. Artinya Fayushik, sangat dekat, antakun as-sa'atu syarifatu, waktu mulia. Artinya apa? Sangat mungkin, besar harapan, waktu yang sangat mulia yang di situ dikabul oleh Allah terjadi pada di hadil aqad, di waktu-waktu tersebut. Wajtahid an tatasaddaq bi hadzal yawm, dan berusaha untuk bisa bersedekah di hari Jumat. Sisihkan rezekimu 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, 1 juta, semampumu, bahkan sebanyak-banyaknya kalau bisa. Di hadzal yawm, di hari ini, hari Jumat. Dibatiru alaihi, dengan apa yang mampu untuk bersedekah. Perlu diamalkan menjadi sebuah kebiasaan, pergi ke masjid membawa uang. Kalau santri barangkali ada aturan tidak boleh pegang pondok, ya tidak boleh pegang duit. Ya insya Allah pas pegang duit disimpankan kepada ustadznya. Ustadz, saya akan bersedekah. Tidak harus menunggu menjadi orang kaya, menjadi orang fakir pun bisa.
untuk mempersiapkan diri saat nanti menjadi orang kaya yang dimudahkan rezekinya oleh Allah. Sehingga wa in qal, sedekahlah engkau di hari Jumat biarpun sedikit. Fatajma baina sholati was sadaqati was shaumi wal qiraati wal dzikri wal i'tikaf. Sehingga engkau bisa mengumpulkan semua ibadah di hari itu. Di hari Jumat itu ditanya zikir, aku berzikir, tanya puasa, aku berpuasa, tanya sedekah, aku sedekah, tanya sholat, aku sholat, tanya i'tikaf, aku i'tikaf, masalah lengkap. Biarpun sedikit-sedikit. Waj'al hadzal yawma min usbu'i khassatan li akhiratik. Dan berusahalah untuk menjadikan hari Jumat ini adalah hari khusus untuk akhirat kalian. Khusus untuk akhirat. Fa'asahu ayyakuna kafaratan li baqiyatil usbu'i. Semoga itu bisa menjadi penghapus dosa-dosa di minggu-minggu selainnya. Jadi hari Jumat hadzal yawm fil usbu' minal usbu', minggu ini khusus, yakni hari Jumat ini kita khusus untuk beribadah kepada Allah. Semoga ini bisa menjadi sebab dihapus dosa kita antara Jumat ke Jumat yang lainnya. Ini adalah pendidikan dari Imam Ghazali rahimahullah. Di saat kita menghadapi hari Jumat, masuk pada Jumat, sekarang kita masuk bab baru lagi, ada busyami, tata krama di dalam berpuasa. Dilihat, ada busyam, adab, akhlak, tata krama berpuasa. La yanbaghi an taqtasira ala siyami Ramadhana. Seorang penuntut ilmu gak pantas yang dipikir hanya puasa Ramadan saja. Seorang penuntut ilmu tidak seharusnya hanya ngurus puasa Ramadan saja. Jangan kamu hanya mencukupkan dengan puasa Ramadan saja. Fatatruku tijarata bin nawafil, sehingga engkau tinggalkan keberuntungan bisnis akhirat dengan urusan sunnah. Maksudnya seolah-olah kita ini berbisnis. Modalnya adalah yang fardu, keuntungannya adalah sunnah. Maka jangan sampai kita hanya mengambil fardunya saja. Jangan mengambil modal saja, untungnya ambil cepat dengan melakukan kesunahan-kesunahan. Wa kasbid darajati, dan untuk mendapatkan pangkat. Kasbid darajat, pangkat tinggi, al-aliyati fil faradisi, di surga Firdaus. Jadi Nabi mengajarkan kalau minta surga jangan begini, ya Allah yang penting saya masuk surga, di empernya juga nggak apa-apa, yang penting surga. Oh, jangan ngomong itu. Biarpun emper surga juga enak, tapi mintalah Firdaus. Kalau minta yang terbagus, jangan hanya minta emper surga atau surga paling rendah, enggak, minta terbagus, Firdaus paling luas, paling tinggi. Jangan sampai engkau itu hanya mengambil yang fardu-fardu lalu sunnah engkau tinggalkan, fatatahassar, kemudian engkau akan menyesal setelah itu. Nyesal idza nadarta ila shaimina, jika engkau akan nyesal nanti di surga melihat para orang-orang yang ahli puasa di dunia itu. Kama tandur ilal kawkabi durri, seperti engkau melihat bintang yang lagi menyala-nyala, benderang, berkilau di langit. Wa hum fi ala ilayina, beliau orang-orang yang ahli puasa di tempat yang tinggi. Gambarannya Pak, sama-sama di surga, tapi engkau akan menyesal nanti. Kenapa kok pangkatmu tinggi banget rupanya dengan puasa yang dilakukan sunnah-sunnahnya. Kita hanya fardu saja, selamat gak masuk neraka, selamat gak dosa, masuk surga, tapi surga rendah. Rindu, pengen melihat orang-orang di surga tinggi, a'la illiyin, di tempat yang tinggi, surga yang tinggi. Wal ayyamul fadilatul lati syahidatil akhbar bi syarafiha. Ada hari-hari yang telah disaksikan, disebutkan oleh hadis-hadis, riwayat-riwayat tentang kemuliaannya. Ketahuilah wahai para santri ini, aku taksau, jangan urusanmu hanya sholat fardu saja. Beres fardu harus, tapi ayo kesunahan-kesunahan. Ada di sana sholat sunat yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaannya, bisyarafiha, kemuliaan tentang hari-hari untuk puasa tersebut. Wa jazili thawabi fi siyamiha,
dan tentang besarnya, agungnya pahala di dalam berpuasa. Di antaranya Yaumu Arafah, puasa hari Arafah 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah, perhatikan, Yaumu Asyura, puasa Asyura 10 Muharram. Wal asrul awwalu min Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha a'zamu wa ahabbu indallahi min hadhil ayyam al-ashri. Disebutkan dalam satu riwayat, tidak ada hari-hari yang lebih bagus untuk beribadah, yang lebih dicintai oleh Allah, lebih agung di hadapan Allah, melebihi daripada 10 awal Dzulhijjah. Wal asrul awwalu minal Muharram, dan 10 awal Muharram, bulan Muharram tanggal 1 sampai 10. Intinya 10. Dzulhijjah 1 sampai 10. Intinya tanggal 9. Wa Rajabun, dan puasa bulan Rajab. Wa Sya'banun, dan bulan Sya'ban. Ini adalah puasa yang dianjurkan. Ayo kita pilih. Bulan Rajab hari ini wajib, yang pengen puasa puasa. Memang tidak ada riwayat khusus. Kalau ada riwayat khusus, agar ulama mewanti-wanti. Jangan sampai kita membawa riwayat-riwayat palsu tentang bulan Rajab. Tapi bulan Rajab ada. Puasa Rajab ada. Sehingga dalam pembahasan puasa Rajab, secara fikih puasa sudah Rajab secara umum adalah sunnah. Sunnah. Jangan sampai ada yang mengatakan puasa Rajab tidak sunnah. Hanya menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal saja mengatakan puasa Rajab adalah makruh jika puasa Rajab makruh jika dilakukan utuh, tidak ada yang dibolong. Jadi mengkhususkan Rajab 30 hari itu adalah makruh menurut Imam Ahmad. Tapi kalau dibolong satu saja atau ditambah Rajab plus 1 hari setelahnya, sudah nggak ada kemakruhan. Pada akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal sama dengan mazhab yang lainnya mengatakan bahwasanya Rajab adalah sunnah. Sya'ban sampai baginda Nabi itu ditemukan oleh Siti Aisyah, yasumu Sya'ban kullah, hampir semuanya dipuasai. Jadi Nabi puasa di bulan Sya'ban sangat banyak. Nah, ini adalah puasa yang mulia karena Nabi melakukannya. Wa shaumul ashhuril hurum, dan puasa di bulan-bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Bulan haram ada 4. Minal fadhail, ada keutamanya. Wa iyadul qa'dah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Itu bulan Muharram. Dikatakan wahidun fard, ada satu sendiri. Rajab nggak pakai teman. Rajab selesai Ramadan. Tapi ada 3 beriringan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Thalathatun sarat. 3 beriringan datangnya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab sendirian. Itulah bulan haram. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahra. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Wa hadza fi sanati, ini adalah puasa di dalam 1 tahun kalau kita cermati seperti itu. Wa amma fi syahri, ada puasa amalan yang sifatnya bulanan. Ayo itu tahunan. Muharram tahunan, 10 Muharram datangnya setahun sekali. Arafah setahun sekali. Ini yang sifatnya tahunan. Ada bulanan. Anjuran puasa datangnya setiap bulan, itu lagi datang lagi, setiap bulan datang lagi. Fa'awwaluhu wa awsatuhu wa akhiruhu, yaitu datang di awal bulan, ada pertengahan bulan, ada di akhir bulan. Awal bulan, akhir bulan, ayamus sud, hari gelap disunahkan. Pas pertengahan, ayamul bait, hari putih. 13, 14, 15. Ini semua dianjurkan oleh Nabi SAW. Wal ayamul bait, wa hari putih wahya, yaitu al-thalithah asyar 13, rabi' asyar 14, al-khamis asyar 15. Jadi hari putih itu 13, 14, 15. Wa kaffir dzunub asy-syahri bil yaumil awwal min asy-syahri. Maka berusaha untuk puasa di awal bulan agar terhapus dosamu. Kafir, hapus dosa-dosamu karena pahalanya. Hapus dosa-dosamu 1 bulan itu dengan puasa di awal min asy-syahri, awal bulan. Wal yaumil awsat, dan 1 hari di pertengahan. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wal ayamil bidr, hari putih.
Itu yang membersihkan boleh. Kalau tadi ada membersihkan 1 minggu, sekarang membersihkan, nanti ada membersihkan 1 minggu, Senin Kemis. Jadi 1 minggu dosa-dosa kita 1 minggu itu dihapuskan dengan Senin Kemis. Dosa sebulan ini barusan, ada dosa tahunan. Ahtasibu Allah yukaffir sanata allati qablah. Puasa Arafah, harapannya Allah akan mengampuni dosa yang lalu 1 tahun. Kemudian wala tadhunnanna wa kaffir dhunubas sanati bisiyami hadhil ayyam. Dan berusahalah untuk menghapus dosamu, dosa 1 tahun, dengan berpuasa hari-hari ini. Wal ashuril madhkurati, dan bulan-bulan setelah sebelumnya. Jadi yang menghapus mingguan ini juga menghapus bulanan, yang menghapus bulan juga menghapus tahunan. Itulah kemurahan yang Allah berikan kepada kita. Dengan puasa-puasa sunat tersebut menjadi sebab diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tadhunnanna, jangan engkau menduga sama sekali, jangan sekali-kali engkau menduga. Idza sumta, jika engkau berpuasa, anna shauma huwa tarkut ta'ami wasyarabi wal wiqa'. Jangan sampai engkau menduga bahwasanya puasa itu hanya meninggalkan makan dan minum dan hubungan suami istri. Bukan. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Alangkah banyaknya orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali al-ju' wal 'atash, hanya lapar dan dahaga. Ada orang di saat dilihat dia puasa tapi dia enggak dapat pahala, enggak dapat apa-apa, akan tapi hanya dapat lapar dan dahaga. Siapa mereka? Orang yang meninggalkan, orang yang berpuasa hanya menjaga makan dan minum, tapi matanya tidak dijaga, lisannya tidak dijaga, telinganya tidak dijaga. Maka dia biarpun berpuasa, memang puasanya secara zahir tidak batal, tapi dia telah melakukan sesuatu yang menjadikan batal pahalanya. Bal tamamus siyami, akan tapi sempurnanya dalam puasa itu adalah bikafil jawarihi, menjaga anggota tubuhmu, tanganmu dari mukul, dari ngambil, kakimu dari dendang dan nginjak. Nginjak yang zalim maksudnya. Engkau menjaga anggota tubuh amma yakrahullahu ta'ala, dari apa yang Allah benci. Fayambahi, maka seyogyanya antahfadhal aina, engkau menjaga matamu, hai para santri, anin nadhari ilal makari, untuk melihat segala hal yang tidak disenangi oleh Allah. Wal lisan, dan hendaknya kau jaga lisanmu, anin nutki, untuk mengucapkan bima la ya'nik, yang enggak ada perlunya, jangan ngomong yang enggak berguna. Wal uduna, dan jagalah telingamu, anil istima'i, dari mendengar ila ma harramallahu azza wa jalla, dari apa yang Allah haramkan. Fa inal mustami'a syarikul qaili, karena kalau Anda mendengar, kalau kita mendengar orang melakukan, kalau kita mendengar orang berbicara tentang dosa, tentang kemaksiatan, kok kita dengar, kita pun mendapatkan maksiat. Wa wahadul mukhtabina, termasuk golongan salah satu yang menggunjing. Ada orang ngomongin orang lain, dia menggunjing, lalu kita diam tok di situ, maka kita sudah seperti orang menggunjing. Wa kadzalika takhufu jami'al jawari, dan begitu juga hendaknya kalau puasa kau jaga seluruh anggota tubuhmu, kama takuful batna, sebelum menjaga perutmu yang kau isi kemasukan ke perut apa. Kadang puasa siang hari, puasa Senin Kemis, puasa setiap hari, puasa Daud misalnya, tapi perutnya tidak dijaga, sahurnya barang haram, bukanya makanan haram. Masya Allah, gimana palnya? Fafil khabar, disebutkan dalam satu riwayat, khamsun yuftirnas shaima, ada 5 hal yang menjadikan batal puasa, bukan batal secara zahir, batal pahalanya. Al-kadhibu, berdusta, menjadikan pahala itu hilang. Wal-ghibatu, dan menggunjing, ngomongin kejelekan orang. Wal-yaminul kadhibatu, dan sumpah dusta. Wan-nadharu bisyahwatin, dan melihat dengan syahwat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas shaumu junnah, yang namanya puasa itu adalah tameng, penghalang dari lawan, dari petaka, dari musibah. Wa idza kana ahadukum sha'iman, jika ada salah satu dari kalian itu lagi berpuasa, wala yarfuthu wala yajhal,
Jangan ngomong yang nggak jelas, jangan ngomong kotor. Walajal, jangan punya perbuatan yang iseng, yang nggak berguna. Fa inimru'un qatalahu, kalau ada seseorang memukulnya lagi puasa, dipukul sama orang, au syatamahu, atau dicaci oleh seseorang. Bagaimana di saat kita puasa? Kan di saat puasa kita hendaknya menjaga lisan kita, perilaku kita. Lalu di saat kita berpuasa ternyata ada yang mengganggu kita. Fal yakul inni shaim, katakan kalau aku puasa. Katakan kalau aku puasa. Dan kalimat kalau aku puasa ini dihadapkan ke yang pertama untuk orang yang berbuat zalim, yang kedua untuk diri kita sendiri supaya kita tidak balas dendam. Ana shaim, hei orang, jangan ganggu aku lagi puasa. Ana shaim, hei diriku sendiri, jangan balas, kau harus sabar. Ana shaim, orang puasa harus sabar. Sampai di sini insyaallah, wahai para santri. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ayo nyicil selagi bisa puasa dari Senin Kamis atau puasa putih, akan tapi tolong santri kalau lagi puasa jangan sampai gara-gara puasa meninggalkan kewajiban yang lebih penting. Gara-gara puasa lemes, nggak kuat belajar. Gara-gara puasa lalu bukanya ngaco sehingga tidak sholat maghrib berjamaah. Ini adalah satu kebodohan. Jangan sampai gara-gara puasa banyak hal yang ditinggalkan, melanggar peraturan pondok. Ini banyak orang ingin beribadah, ternyata ibadahnya itu dengan syaitan, hawa nafsu. Karena dengan ibadah justru dia malah melanggar pesantren. Hati-hati. Kalau memang engkau berpuasa, hei santri, benar-benar puasa karena Allah, tetap disiplin, ikut pelajaran. Kalau ternyata gara-gara puasa engkau lemes, gak usah puasa sunnah. Puasa wajib iya, namanya wajib. Semoga Allah mudahkan kita dalam melaksanakan kewajiban. Semoga Allah menjaga guru-guru kalian, menjaga orang tua kalian. Allah memuliakan semuanya. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Allah mudahkan segala urusan kita, melapangkan rezeki kita, rezeki yang halal penuh berkah. Dan semoga Allah menjaga iman kita, menjaga akhlak kita. Allah mengampuni orang tua kita dan guru kita, dan semuanya panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga dengan apa yang telah boleh sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin Allahumma amin. Baiklah hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita pada majelis yang mulia kali ini. Dan tetaplah istiqomah bersama kami dalam mengikuti program-program pemilihan lainnya dalam program kajian tafsir Al-Quran yang rutin diselenggarakan setiap Sabtu pagi di Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, live di Al-Bahjah TV, damai dan menyejukkan, serta Radio Network Inspirasi Spirit Hati, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan akhirnya saya Nugraha Sugianto selaku pembacara dan segenap kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf, mohon doa selalu. Marilah kita tutup majelis yang mulia kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.